Satu, dua, tiga. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Nah, kebijakan yang bakal kita bahas itu bagian dari kebijakan kurikulum Merdeka, yaitu program Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka sendiri udah familiar banget nih di kita. Ada program pertukaran mahasiswa, kewirausahaan merdeka, dan yang paling rame banget dibahas yaitu MSIB. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, aku ingin perkenalan diri terlebih dahulu nih. Eh, nah, jadi nama lengkapku itu Alia Cahya Ayu. Untuk NIM-nya sendiri sudah tertera di layar. Aku angkatan 23 jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang program Kampus Merdeka ini. Sebelum itu, aku ingin ngejelasin latar belakang tentang kurikulum Merdeka. Nah, kebijakan pemerintah di sektor pendidikan saat ini menjadi sorotan masyarakat karena pondasi membangun bangsa adalah pendidikan yang terjamin mutu dan kualitasnya. Untuk itu, pemerintah mencari solusi nih mengenai kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat atas pemerataan pendidikan. Banyak banget upaya yang telah dilakukan pemerintah dari berbagai uji coba, bahkan kebijakan-kebijakan yang telah dilalui di pemangku kekuasaan sebelumnya. Kayak kemarin tuh ada bantuan dana BOS ya oleh pemerintahan di zaman SBY. Nah, di zaman Jokowi ini kita ada kurikulum merdeka yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dan memeratakan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil. Nah, kebijakan ini digaungkan oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan pada saat itu. Selanjutnya, Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang diusulkan sebagai program inovasi untuk dunia pendidikan Indonesia dari Kemendikbud yang berlandaskan dua hal, yaitu pertama, pemberian kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Nah, Merdeka Belajar ini sesuai dengan namanya nih. Pemerintah membebaskan para pemangku pemerintah membebaskan kepada siswa dan guru untuk belajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Belajar di sini nggak harus cuma di dalam sekolah, tapi bisa juga di lapangan, di dunia dunia luar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah reformasi menyeluruh yang bukan hanya mengenai kurikulum, namun menginisiasikan sebuah gerakan di masing-masing sekolah melalui guru penggerak. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar mendapat sorotan lebih di mata masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Karena kebijakan ini dianggap membuka kesempatan yang sama di antara mahasiswa untuk pendidikan yang sama, untuk memperoleh pembelajaran nggak hanya di kampus, jadi belajar tuh nggak kaku, cuman sampai di buku-buku doang, tapi mereka bisa praktek secara langsung ke lapangan. Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini pada tahun 2020 merupakan bagian dari integrasi dari visi transformasi pendidikan nasional dalam menghadapi tantangan revolusi industri dan masyarakat digital. Jadi, diharapkan Kampus Merdeka ini dapat menghasilkan mahasiswa yang mampu bersaing di era gempuran AI dan teknologi digital yang semakin pesat nih. Selanjutnya, nah, pandangan umum tentang Kampus Merdeka ini ialah kebijakan mengenai Kampus Merdeka merupakan program kerja yang menjanjikan untuk kesempatan bagi mahasiswa berkembang dan pemerataan pendidikan. Namun, cerita aslinya pada kenyataan di lapangan, program kerja ini masih perlu diperbaiki dan dievaluasi dalam segi teknis dan implementasinya, karena ternyata tidak semua perguruan tinggi itu mampu menjalankan kebijakan tersebut secara sama. Selanjutnya, dari studi literatur yang saya lakukan, ternyata terdapat beberapa hasil nih tentang Kampus Merdeka. Yang pertama, penerapan kebijakan yang masih dinamis, di mana program Kampus Merdeka diharapkan dapat mereformasi pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap perkembangan dinamika kehidupan global, terutama di antara perkembangan AI dan teknologi yang semakin pesat dan semakin banyak digunakan. Namun, kebijakan ini berpotensi untuk membuka ruang inovasi terhadap kebebasan mahasiswa untuk belajar dan mencari pengalaman yang tidak hanya di kampus tapi bisa juga di lapangan dan instansi luar yang berkaitan dengan apa yang mereka pelajari.
Tapi ternyata pada instansi-instansi kerja tersebut terdapat kenyataan di lapangan yang mana ketidaksesuaian dan keambiguan petunjuk teknis dan kebijakan yang telah ditentukan pemerintah ini tidak menyebabkan pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar oleh perguruan tinggi, bahkan mengalami berbagai error dalam interpretasinya. Ketidakkonsistenan antara normatif kebijakan dan pelaksanaan oleh universitas menyebabkan program ini tidak sepenuhnya berjalan secara sama di univ-univ tertentu. Bahkan tujuan untuk pemerataan pendidikan itu belum tercapai sepenuhnya. Nah, yang kedua itu kesenjangan akses, di mana implementasi program Kampus Merdeka bergantung pada kapasitas tiap universitas dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kesenjangan akses ini terlihat dari perguruan tinggi negeri yang unggul biasanya lebih mudah dalam mendapatkan relasi industri yang besar, penyediaan infrastruktur yang lebih baik, bahkan secara digital maupun non-digital, infrastruktur yang diberikan pemerintah itu lebih baik dan lebih diperhatikan daripada kampus di daerah yang tertinggal. Nah, perusahaan-perusahaan besar sendiri lebih melihat nih atau lebih melirik mahasiswa yang dengan latar belakang dan nama kampus yang bergengsi. Pada kenyataannya, di saat mereka ingin menarik anak-anak magang di perusahaan, misalnya BUMN atau perusahaan besar, mereka bakal lebih menyeleksi mahasiswa yang dari kampus yang bergengsi dibandingkan mahasiswa dari kampus menengah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan secara sosial dan struktural antara institusi pendidikan di Indonesia. Dengan persaingan yang secara tidak sengaja terbentuk dan semakin ketat ini, terbentuk secara tidak adil dan terjadi kesenjangan hasil dari universitas dalam menghasilkan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, universitas top semakin dominan dalam lingkup pendidikan, sedangkan kampus-kampus tertinggal semakin terpencil dan kesulitan dalam memenuhi tuntutan administratif dan operasional dari kebijakan yang ada. Dengan instansi yang melirik lebih dengan instansi yang lebih melirik kampus-kampus top tuh jadi bikin hasil dari mahasiswa kampus-kampus menengah itu kurang dilihat. Buat yang selanjutnya itu orientasi terhadap tenaga kerja. Nah, program ini diindikasikan terlalu terpaku dan terlalu terpaku dan terlalu terfokuskan pada kualitas tenaga kerja dibandingkan dengan hasil dari pendidikan tersebut. Kebijakan ini dikhawatirkan terlalu terpaku terhadap kemampuan kerja dan memuaskan pasar kerja dibandingkan fokus pada esensi pendidikan dan pemikiran akademis. Program ini secara tidak langsung menggambarkan dimensi humanistik yang terlihat dari tuntutan magang industri dan proyek kewirausahaan yang awalnya diharapkan sebagai media pembelajaran, namun secara tidak langsung hal ini menjadi tuntutan untuk mereduksi universitas sebagai pabrik pencetak tenaga kerja, bukan sebagai ruang pembentuk pemikiran dan karakter anak bangsa yang kritis, demokratis, dan inovatif. Nilai-nilai ekonomi lebih dominan dalam program kerja ini dibandingkan nilai sosial dan demokratis. Program kerja ini berpotensi mengabaikan peran universitas sebagai agen transformasi sosial di kalangan masyarakat. Nah, yang terakhir itu lemahnya sistem evaluasi. Program kerja ini dipandang sebagai program kerja yang kurang dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakannya, di mana setelah regulasi dibentuk, evaluasi tidak pernah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki apa yang terjadi di lapangan atau bagaimana baik ke depannya. Nah, pandangan lain terhadap Kampus Merdeka adalah lemahnya sistem evaluasi dan akuntabilitas program. Meskipun secara teknis program ini menyediakan pelaporan melalui platform digital seperti Kampus Merdeka Belajar, menunjukkan bahwa pengumpulan data seringkali bersifat administrasi semata dan tidak menggambarkan pengalaman belajar mahasiswa secara substantif. Ibaratnya gini nih, udah ada platform buat melaporkan atau mengevaluasi, tapi dari pemangku kepentingan tidak terjadi evaluasi tersebut. Nah, evaluasi berbasis kuantitatif seperti jumlah peserta, tingkat kelulusan, atau akreditasi mitra industri tidak cukup untuk mengukur kualitas pembelajaran, refleksi kritis, atau ketercapaian capaian pembelajar lintas disiplin. Akhirnya, terdapat kesenjangan antara pelaporan kebijakan dan dampak nyata terhadap peningkatan mutu lulusan. Banyak ahli menyarankan bahwa kebijakan kampus merdeka perlu dikontekstualisasikan lebih matang lagi sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik instansi dan mahasiswa itu sendiri. Nah, pada kenyataannya nih banyak dari HRD perusahaan-perusahaan besar tuh protes. Kenapa mahasiswa sekarang lebih ke kayak robot yang ditenaga kerjain dibanding dengan mahasiswa yang berkualitas secara pemikirannya. Nah, ini nih bentuk dari hasil
kurikulum yang terlalu terpaku sama tenaga kerja dibandingkan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Pembahasan lebih lanjut dari kesimpulan ini, penyelesaian dari analisis tersebut ialah untuk menjawab berbagai tantangan dan evaluasi yang ada, perlu dilakukan evaluasi kritis dan partisipasi terhadap dampak jangka panjang kampus mereka, terutama dalam hal keadilan akses, keberlanjutan mutu pendidikan, serta relevansi sosial dari pembelajaran tinggi. Pendekatan berbasis evidence-based policy dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal harus diintegrasikan dalam penyusunan dan revisi kebijakan. Dengan demikian, transformasi pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya bersifat adaptif terhadap kebutuhan industri, tapi juga mampu menjawab tuntutan pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan dan berdasarkan pemikiran kewarganegaraan. Pada dasarnya, program-program dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini dibuat untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, dalam eksekusinya, perlu diperhatikan lagi bahwa program kerja tersebut benar-benar dapat meningkatkan pendidikan dan tidak hanya menyukseskan pendidikan yang adil dan merata di masyarakat secara luas, tetapi juga mampu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang bermutu kualitas tinggi dibandingkan hanya sebatas tenaga kerja. Nah, sekian dari penjelasan saya. Alasan saya memilih untuk menganalisa Eh, baik, sebelum saya menutup, ini ada dokumentasi dari Kampus Merdeka, yang mana Kampus Merdeka Belajar ini ternyata ada magang, praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, dan lain-lainnya. Nah, terus ini juga ada potret dari pertukaran pelajar yang ada di Kampus Merdeka. Nah, alasan aku untuk memilih kenapa program kerja Merdeka ini bakal aku bahas di video kali ini, yaitu eh, hal ini menarik sebenarnya. Program kerja ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun dalam implementasinya saja perlu ditingkatkan. Nah, sebelum aku menutup video kali ini, aku bakal mention tentang kenapa sih aku memilih media media sosial seperti YouTube untuk video kali ini. Aku memilih YouTube karena bagi aku YouTube itu lebih bisa menjangkau audiens lebih luas. Target audiens aku sendiri yaitu masyarakat, terutama mahasiswa, untuk melek nih terhadap program Kampus Merdeka dan apa aja kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, target audiens aku diharapkan dapat mencapai kepada pemangku kepentingan atau pemerintah itu sendiri sebagai bahan evaluasi. Nah, penjelasan yang sudah aku berikan tadi, aku harap dapat dicerna dengan baik oleh para audiens dan sampai dengan maksud dan tujuan yang baik juga. Aku tutup video kali ini dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Baby, you know what I want. When you